Hai semuanya. Tadi gue baca sebuah artikel yang menurut gue ini menarik. Makanya gue share ke beberapa grup WhatsApp. Walaupun gak dibaca, tapi ya gue berusaha untuk membagikan hal-hal yang bisa memberikan efek positif. Nah, karena orang-orang udah jarang membaca, gue bikin videonya. Gue akan bacain untuk kalian semua. Apalagi yang tergabung di grup-grup WhatsApp yang gak pernah buka link yang gue share. Nah, bahasan di sini sangat menarik, dimana temanya ini sangat relate di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Gue dapat dari situs kompasiana.com. Ini sebuah artikel yang di sini tertulis Stephen Chaniago. Artikel ini ditulis oleh Stephen Chaniago, seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Judulnya Crab Mentality, peringatan untuk orang-orang individualis. Nah, ini menarik banget. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari pengertiannya dulu deh. Kalian pernah dengar gak sih istilah crab mentality? Crab mentality. Kalau di Indonesia ini ya mental kepiting. Ya, istilah seperti ini masih cukup asing ya di telinga orang awam. Gue juga masih baru mendengar kata-kata crab mentality ini. Tapi setelah gue baca ini menarik banget, karena ini setelah gue baca ini menurut gue ini penting, dan gue berpikir sepertinya perlu di share deh kepada yang lain. Nah, mari kita bahas. Crab mentality ini diartikan sebagai mentalitas kepiting. Melansir dari situs Psikologi Today, istilah crab mentality ini ternyata diambil berdasarkan perilaku kelompok kepiting yang ditempatkan di suatu ember yang sama. Nah, diketahui apabila ada salah satu kepiting dari kelompok tersebut yang mencoba melarikan diri dari ember, maka kepiting lain akan menariknya kembali ke bawah. Jadi selamanya tidak akan ada kepiting yang pernah keluar dari ember tersebut karena mentalitas yang mereka miliki. Nah, ini disebut dengan mentalitas kepiting. Istilah mentalitas kepiting ini katanya sih mulai populer belakangan ini, sehingga dijadikan sebuah teori. Sebab mentalitas itu ternyata nyatanya emang seperti yang gue bilang tadi sangat relevan ketika mengacu pada perilaku di zaman sekarang ini. Ya, crab mentality akan melambangkan sifat manusia yang kian individualis, mulai kehilangan simpati serta empati terhadap sesama manusia lainnya. Hal ini dibuktikan dari beberapa gejala crab mentality yang akan gue bahas. Nah, apakah kita bisa termasuk dalam tanda-tanda crab mentality? Nah, gejala-gejalanya yang pertama yaitu iri hati dan mudah cemburu. Nah, coba renungkan sejenak deh. Apakah kita termasuk orang-orang yang iri hati dan gampang cemburu akan kesuksesan orang lain? Bila iya, bisa jadi kita lah yang mempunyai mental kepiting ini. Perilaku iri hati dan gampang cemburu sejatinya sangat berbahaya bagi diri kita gitu. Tidak hanya menghalangi orang lain untuk maju, perilaku ini juga menghambat diri kita sendiri gitu untuk maju. Karena kita akan menjadi terfokus pada menjatuhkan kompetitor gitu. Akan terfokus pada kemampuan orang lain tanpa mengembangkan diri kita sendiri. Nah, orang-orang dengan crab mentality ini sebenarnya ada di mana-mana, dari sekolah, saking inginnya juara satu atau saking inginnya dapat nilai bagus, ada murid yang biasanya menyabotase PR murid yang lain supaya saingannya tuh dapat nilai jelek dan dia bisa bagus sendiri. Nah, buruknya sabotase seperti ini ada di TV-TV di Indonesia, nggak di Indonesia doang sih, di Barat, di negara-negara lain juga banyak yang menggunakan plot-plot seperti itu, dan ini cukup mengkhawatirkan. Itu gejala yang pertama. Nah, gejala yang kedua yaitu kecenderungan menyalahkan orang lain. Nah, ini seperti efek domino. Sikap iri hati dan
cemburu yang kita miliki itu membuat kita tuh cenderung menyalahkan orang lain atas suatu kegagalan, padahal kegagalan tersebut mungkin kesalahan kita sendiri. Nah, sikap iri hati dan cemburu ini yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki crab mentality. Kecenderungan orang-orang dengan gaya melemparkan kesalahan kepada orang lain seperti itu, tujuannya agar mereka dapat terhindar dari tanggung jawab serta mencari pembenaran terhadap dirinya sendiri. Contoh yang terbaru nih, ada keluarga gua yang didiagnosa positif COVID-19, namun enggan melakukan karantina. Dia nggak mau suruh karantina mandiri dan ya bepergian biasa kemana-mana kayak selayaknya orang yang nggak kena COVID aja. Nah, ketika ditanya, gue nanya alasannya, jawabannya bikin gue geram sendiri. Dia bilangnya gini, orang bukan gue yang nyebabin virus, kenapa gue yang harus menanggung akibatnya selain orang lain lah. Nah, ini banyak mentalitas crab mentality seperti ini. Gue jadi sadar mengapa penyebaran COVID di Indonesia nggak selesai ya, karena orang-orang sibuk ngurusin dirinya sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Ya, langsung lah, next aja. Yang ketiga, gejala yang ketiga yaitu melihat teman atau partner kita itu sebagai kompetitor. Nah, apakah teman-teman di sekeliling kalian punya orang yang dianggap sahabat namun dalam praktiknya tak pernah begitu membawa pengaruh positif terhadap kehidupan kita? Nah, hati-hati, bisa jadi kalian bersahabat dengan orang-orang yang memiliki crab mentality. Sahabat seperti ini tak ubahnya serigala berbulu domba dan dapat ditemukan di komunitas apa saja. Sahabat sekolah, teman bisnis, hingga keluarga pun dapat jadi penghambat untuk kita maju apabila memiliki mentalitas kepiting. Dalam misal di dunia olahraga nih, ada orang yang sok bawa bolanya sendiri terus nggak pernah oper ke orang lain, yang harusnya di oper syuting, dia berpikir ya buat gue sendiri aja, nggak usah mikir orang lain, malah partnernya sendiri dianggap saingan buat dia. Ya, seperti itu tanda-tanda yang orang-orang yang memiliki crab mentality. Nah, dan setelah mengetahui tanda-tanda tersebut, terus berpikir kayaknya gue salah satu ciri dari gejala tersebut ada deh. Nah, gimana mengatasinya? Ada caranya. Sini disebutkan. Yang pertama, mengubah iri menjadi motivasi. Rasa iri hati dan cemburu akan kesuksesan orang lain sejatinya dapat berubah positif bila kita memaknainya positif juga. Ketimbang melakukan hal kotor guna menjaga kompetitor, jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, dengan melakukan hal tersebut, harapannya di masa depan kita dapat tertular menjadi orang yang sukses pula. Makanya mulai dari sekarang tanamkan prinsip, kalau dia bisa, kenapa gue enggak? Nah, niscaya kita akan selalu termotivasi untuk menjadi lebih baik dan terhindar dari perasaan iri yang berakibat negatif. Solusi yang kedua, belajar bertanggung jawab. Ya, sifat tanggung jawab ini udah diajarkan sejak kita SD juga sudah diajarkan, namun nyatanya sulit untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak dipungkiri pula, keengganan bertanggung jawab juga adalah salah satu sifat yang mempelopori lahirnya teori crab mentality ini. Untuk mengatasinya, ada cara lain selain menghilangkan ego dalam diri kita dan mulai belajar bertanggung jawab dalam hal apapun. Toh nyatanya tanggung jawab nggak sulit kan? Tanggung jawab nggak melulu soal pekerjaan, ada tanggung jawab lain, tanggung jawab pasangan, tanggung jawab keluarga, termasuk tanggung jawab diri kita sendiri.
Maka dari itu untuk mengimplementasikannya terhadap diri kita, sedini mungkin rasa tanggung jawab itu harus kita tanamkan. Nah, itu yang kedua, solusi yang kedua ya. Next, solusi yang ketiga, anggap teman kita ya layaknya teman. Nah, ini cara terakhir yang bisa kita gunakan supaya terhindar dari crab mentality ini. Itu menganggap teman atau sahabat kita sebagaimana layaknya sahabat. Jangan malah dijadikan saingan atau kompetitor. Dengan begitu rasa iri hati dan cemburu tidak akan muncul. Malah rasa bahagialah yang akan timbul ketika sahabat kita sukses. Toh tidak ada ruginya bila kita ikut berbahagia kalau ada teman yang sukses. Siapa tahu kita juga ikut kecipratan suksesnya. Seperti kayak ditraktir, kalau kita nongkrong, diajak nongkrong ya ditraktir sama dia karena dia udah sukses. Jadi ya alih-alih memiliki crab mentality yang menjatuhkan teman yang ingin sukses, gantilah mentalitas itu dengan ant mentality alias mentalitas semut. Apa itu mentalitas semut? Kita akan bahas di next episode aja lah. Pokoknya ant mentality itu melambangkan bagaimana semut mempunyai sikap gotong royong dan kerjasama. Itu sajalah penjelasan singkat mengenai crab mentality dan gejala serta cara mengatasinya. Semoga kita dapat terhindar dari crab mentality ini. Semoga video bermanfaat. Terima kasih.